Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعدها أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita lanjutkan kembali rutinitas kita, aktivitas kita mengkaji dan mempelajari ilmu nahwu, ilmu yang sangat fundamental, core of the core, intinya daripada inti, ilmu-ilmu yang dikatakan inti dalam syariat Islam ini guna memahami Al-Qur'an wa sunnah. Kuncinya adalah di ilmu ini, yaitu ilmu nahwu. Yang pada kesempatan kali ini sama seperti malam-malam sebelumnya, yaitu kita mengkaji kitab yang berjudul Kaifa Tutskin ala Ajurumiyah. Ya, kitab ini merupakan syarah atau penjelasan dari matan legendaris berjudul Muqaddimah ala Ajurumiyah miliknya Al-Imam Ibnu Ajurum. Untuk kitab yang kita pelajari, syarahnya tersendiri adalah syarah milik Syekh Ahmad Iskandar Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, teman-teman semua, kita akan masuk kepada pembahasan isim-isim yang dinasab. Ya, sebelumnya tentunya salawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa pada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk pada pembahasan fasal yang ketujuh, yaitu mansubatul asma, isim-isim yang dinasab. Di sini pensyarah bagi menjadi tiga pembahasan, di mana al-mabahats al-awwal ini pembahasan mafa'il, namun tidak semua mafa'il dimasukkan pada pembahasan pertama ini karena ada mafail-mafail yang pembahasannya itu diakhirkan di pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir pada fasal yang ketujuh ini. Untuk pembahasan yang pertama, mafail apa yang akan kita bahas yaitu maf'ul bi, kemudian maf'ul mutlak dan juga maf'ulun fi atau al-maf'ulu fi atau zaraf. Berarti ada tiga mafail. Di pembahasan yang kedua ada hal, tamyiz, kemudian tamyiz adat dan pembahasan uslub istisna. Kita langsung masuk saja ke pembahasan mafail yang pertama yaitu al-maf'ulu bih. Di sini beliau menukil dan mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Ajurum terlebih dahulu perihal maf'ul bih itu apa. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah, berkata Imam Ibnu Ajurum, semoga Allah merahmati beliau, amin ya rabbal alamin. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ajurum di sini? Wa huwal ismu al-mansub alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu. Inilah definisi dari maf'ul bih. Definisi yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, yaitu isim yang nasab alladzi yaqa'u bihi al-fi'lu, yang terjadi dengannya perbuatan atau yang jatuh. Nah, ya, yang jatuh. Nah, maf'ul bih. Nah, perbuatan itu terjadi ya atasnya. Jadi yaqa'u bihi di sini maksudnya adalah yaqa'u alaihi. Yaqa'u alaihi. Berarti maf'ul bih merupakan sesuatu yang dikenai oleh perbuatan. Istilahnya adalah objek. Nahwu contohnya adalah dorobtu zaidan. Ada lafal isim yang dinasab di sini, yaitu lafal zaidan. Maka zaidan, jabatan kata atau kedudukannya di dalam kalimat dorobtu zaidan adalah maf'ul bih sebagai objek. Kalau kita lihat berarti apa yang menjadikan dia nasab, yakni amil dorobtu. Dorobtu sendiri adalah susunan dari fi'il dan fa'il. Berikutnya di sini tu al-farasa. Al-farasa dia fathah maka dia menjadi maf'ul bih. Dia isim yang dikenai perbuatan rakib. Nah, penting kita ketahui maf'ul bih itu ada dua macam, ya, ismani. Ada zahir, ini tentunya adalah isim zahir. Kemudian yang kedua adalah mutmar. Dan nanti ada pembahasan di pembahasan kita di domir ini mutmar, yakni isim-isim yang memang dia diikutkan kepada mutmar kemabniannya, seperti isim isyarah bisa dia kedudukannya di dalam kalimat menjadi maf'ul bih. Begitu pula isim mausul. Baik, fazahiru ma taqaddama zikruhu. Nah, ini seperti Zaid dan Faras, ini contoh maf'ul bih berupa isim zahir.
Wal mudmar kismani dan domir yang menjadi maf'ul bih itu ada dua dan ingat tentunya dia mabni pada mahal nasab itu. Yang mabni pada mahal nasab. Nah, ada muttasil, ada munfasil. Kita sebutnya nanti yang muttasil adalah domir nasab muttasil. Kemudian yang munfasil domir nasab munfasil. Untuk domir nasab yang muttasil ini tentu ketika dia bersambung dengan huruf inna dan saudarinya atau bersambung dengan fiil, namun kedudukannya dia itu menjadi objek, menjadi maf'ul bih. Karena nanti domir yang bersambung dengan fiil bisa mahalnya rofah ketika kedudukannya sebagai fa'il. Ya, kita kenal domirnya adalah domir-domir mutaharrik tu, ta, ti, tum ya. Kalau ini tidak. Nah, kita perhatikan isna asyara ada 12 untuk domir nasab muttasil. Dorobani, dorobana, ni ya sukun di sini ya mutakalim sebagai maf'ul bih. Nun di sini namanya nun wiqayah. Dorobana na dorobaka ka dorobaki ki dorobakuma kuma dorobakum kum dorobakuna kunna kunna ini berarti antunna dorobahu hu huwa dorobaha ha hiya dorobahuma huma huma dorobahum hum hum ya dorobahuna hunna. Nah, ke semua domir yang tadi saya bacakan yang ada di akhir dari setiap fil-fil ini dia fi mahali nasbin mabni di atas keadaannya masing-masing, mahalnya mahal nasab sebagai maf'ul bih. Nah, untuk yang munfasil juga ada 12. Iya, ya, iya, nah, iya, ka, iya, ki. Atau kita boleh lafalkan dari iyahu dulu. Nah, ya. Iyahu, kemudian iyahuma, kemudian iya, iyahum, kemudian iyaha, iyahuma, iyahuna, kemudian iyaka, kemudian iyakuma, kemudian iyakum, kemudian iyaki, iyaki, iyakuma, iyakun, iyakunna. Baru iya, iya nak, iya ya, gitu. Ya, atau iya ya, iya nak. Atau iya nak, baru iya, iya ya. Nah, perlu diketahui yang menjadi domir nasab munfasilnya itu bukanlah yang nempel di sini layaknya yang mutasil tuh naka, ki, kuma bukan. Yang menjadi domir nasab munfasilnya adalah iya tersebut. Terus kalau iya ya, iya sukun iya yang berharakat fathah di akhirnya apa dong? Dia adalah harfun lidalalati alal mutakallim. Dia adalah huruf yang dalalahnya untuk menunjukkan orang yang berbicara mutakallim. Begitu. Namun posisinya ya untuk menunjukkan saja terkait maf'ul bihnya ya lafal iya di sini. Nah, pensyarah memberikan definisi mudah terkait maf'ul bih itu apa, yaitu isim mansubun, dia adalah isim nasab, maf'ul bih itu yuzkaru yang disebutkan lidalalati alaman waqa'a alaihi fi'lu al-fa'ili. Nah, ini ya, yang dia itu disebutkan untuk menunjukkan atas yang terjadi atasnya perbuatan si fa'il. Gitu. Wah, masih mencong-mencong. Nah, ya. Contoh akroma al-muallimu at-taliba. Akroma fi'lun madin mabniun 'alal fathi al-muallimu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu. At-taliba maf'ulun bihi mansubun, dia adalah maf'ul bihi yang dinasab. Wa 'alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa fathah tanda nasabnya? Karena bentuknya isim mufrad, ya. Nah, li'annahu waqa'a alaihi fi'lul fa'il wa huwa al-ikram. Nah, perbuatan apa yang jatuh kepada talib? Perbuatan ikram, ya, perbuatan ikram, pemuliaan. Pemuliaan ikram ya, pemuliaan ikram. Ikram itu perbuatan yang dihasilkan oleh siapa? Oleh fa'il si al-muallim. Maka dikatakan waqa'a alaihi fi'lul fa'il, perbuatannya si fa'il. Nas'alu anil maf'uli bihi bimadza. Kita bisa bertanya tentang maf'ul bih dengan pertanyaan apa? Maza ya. Contoh qara'a Muhammadun ad-darsa. Apa yang Muhammad baca? Jawabannya ad-darsa sebagai maf'ul bih. Fa'idza qulta madza qara'a Muhammadun. Apabila kamu katakan apa yang dibaca oleh Muhammad, fal ijabatu maka jawabnya adalah ad-darsa. Ad-darsa sebagai maf'ul bih. Wa hukmul maf'uli bihi an-nasbu daiman. Jadi maf'ul bih nggak ada tuh majrur, nggak ada apa namanya marfu ya, dia selalu mansub ya an-nasbu daiman.
Kalau mu'rab kita katakan mansub. Kalau misalkan mabni seperti domir atau isim isyarah atau isim mausul, ya mahalnya yang nasab. Dianya kan mabni di atas keadaan dia masing-masing. Tanqasimu al-af'alu min haitsu ihtiyajuha ila maf'ulin ila naw'aini. Nah, fiil dilihat dari butuh dan tidak butuhnya dia kepada maf'ul, maka terbagi menjadi dua. Ada fiil lazim, ada fiil muta'addi. Dalam istilah linguistiknya nih, ya fiil lazim itu disebut dengan kata kerja intransitif atau verba intransitif. Nah, sedangkan untuk yang af'al muta'addi atau fiil-fiil yang butuh pada objek itu adalah kata kerja transitif atau verba transitif. Nah, definisi af'alun lazimah adalah wahiyallati la tahtaju ila maf'ulin, nggak butuh pada objek. Naktafi bil fa'il. Kita cukupkan dengan fa'il saja. Wa yatimu biha al makna, dan makna sempurna dengannya. Maksudnya apa? Makna fi'il itu bisa sempurna dengan fa'il kalau fi'ilnya fi'il lazim. Sebaliknya jika fi'il itu fi'il muta'adi atau verba transitif, wahiyala taktafi bil fa'il. Yang nggak bisa cukup dengan fa'il. Karena apa? Tahtaju ila nasbi maf'ulin. Dia butuh kepada nasabnya si maf'ul. Nah, contoh untuk kata kerja yang intransitif atau fi'il lazim seperti nama, jalasa, koma, qa'ada, ya, syabi'ah, syabi'ah, kenyang, syarufa, karuma, haluma, atisha, marido. Dia hanya butuh keterangan saja seperti duduk, jalasa, atau koma, berdiri. Dia hanya butuh keterangan. Dan keterangan tersebut tidaklah menjadikan sebagai objek. Gitu. Ya, saya duduk di atas kursi. Di atas kursi itu adalah keterangan keterangannya. Sebagian mengatakan fiil lazim itu ta'diyah muta'addi dipasangkan dengan huruf jar, yang keterangan huruf jar alal kursi, jalastu alal kursi, maka bisa dikatakan ini sebagai maf'ul bi. Itu sebagian saja mengatakan demikian, namun nyatanya tetap dia adalah fiil lazim yang tidak butuh pada objek. Sedangkan fiil-fiil yang butuh pada objek contohnya seperti doroba, zolama, akala, zakaro, qatala, nasara, rahima, alima, syariba. Di dalam bahasa Indonesia pun juga demikian kan, doroba memukul harus ada yang dipukul, zolama menzolimi harus ada yang dizolimi, akala makan harus ada yang dimakan, zakara ya yudzakiru belajar harus ada yang dipelajari, qatala membunuh harus ada yang dibunuh atau diperangi, nasara menolong harus ada yang ditolong, rahimah menyayangi harus ada yang disayangi. Nah, itulah mengapa ya Allah Subhanahu wa taala memiliki asma dan sifat rahim. Ya, karena Allah Maha Penyayang, berarti kan ada yang disayangi. Siapa yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Para hambanya, kita semua insyaallah tabaraka wa taala. Kemudian alima dan syariba. Syariba minum, berarti ada yang diminum, ada objeknya. Nah, ini penting kita mengetahui perkara ini apalagi guna memahami nas-nas syariat seperti Al-Qur'an wa Sunnah. Nah, contoh yang lazim nama al-waladu mencukupkan fa'il saja maka sudah sempurna makna nama di situ, ya. Anak tersebut tidur. Sedangkan yang mutaaddi akala al-waladu, waladu fa'ilnya akala, ya. Nah, akala nasaba maf'ulan, dia menasabkan maf'ul wa huwa at-ta'am, dan ta'amlah maf'ulnya akala, makanan. Fayahtaju al-fi'lu, maka fi'il ini yahtaju butuh ila maf'ulin bihi, butuh kepada fi'il, butuh kepada maf'ul bihi. Kenapa demikian butuhnya? Liiktimalil makna, untuk menyempurnakan makna. Lina'rifa, agar kita tuh tahu mada akala, apa yang dimakan. Apa yang dimakan oleh al-walad, anak tersebut. Awalan al-maf'ulu bih zahir. Nah, ini kita langsung masuk ke tatbik sebetulnya. Langsung kita baca. Fadol, silakan. Ada isim-isim yang ketika menjadi maf'ul bih itu tanda nasabnya dengan fathah. Karena ingat, nasab itu memiliki berapa tanda? 5 علامات. Iya, lim nasbi khamsu alamatin. Nah, ya, lim nasbi khamsu alamatin. Cara menghafal tanpa merasa tertekan, karena memang bagusnya begitu. Menghafal itu tanpa ada pressure ya. Nah, yaitu terlebih ketika menghafalkan matan atau nazom. Kita bisa melakukannya dengan dua cara, menghafal layaknya menghafal Al-Quran, berarti disediakan waktu menghafal, fokus, diulang-ulang. Nah, cara yang kedua ini yang saya gunakan, yaitu banyak saja membaca penjelasan ulama atau syarah dalam tanda kutip terhadap satu matan yang ingin kita hafalkan. Nah, apalagi kalau orangnya itu boringan atau bosenan, ya udah baca aja syarah yang berbeda-beda biar tidak cepat bosan.
gitu ya. Dan azamkan pada diri ketika sudah tamat tidak kembali lagi ke syarah tersebut, tapi beralih ke syarah yang lain. Syukur-syukur syarahnya naik tingkat. Nah, konteksnya apa? Saya bicarakan demikian agar teman-teman itu ya hafal matan jurumiyah tanpa merasa tertekan, terlebih ketika memiliki banyak kesibukan ya, yang akhwat di rumah tangganya atau yang ikhwan yang sudah berumah tangga ya makin sibuk lagi dalam ranah pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, itu cara menghafalnya demikian. Baik, kita baca di sini yang yunsabu bil fathah, yang dinasab dengan fathah idza kana mufrad. Nah, ini ada contohnya nih. Dawuda, Zaida, Ra'aitu Zaida, Ra'aitu Zainaba, Muhamian. Nah, ini udah masuk ke jenis-jenis isim malah. Dawuda mamnu minas saraf. Zaidan ya munsharif ya, yang munsharif. Kalau yang Dawuda kan ghairu munsharif. Zainaba غير منصرف. ghairu munsharif ya. Nah, Muhamian, Muhamian ini isim mankus منكوس. ya. Isim mankus. Isim mankus. Masih ingat ya, isim mankus itu kan adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Yang dimana ya lazimah itu menjadikan si isim tersebut berat untuk diucapkan harokat akhirnya. Tapi berlakunya pada harokat domah dan kasroh. Berarti kan pada irob rofa dan irob jer. Nah, ini kan irobnya nasab, maka tanda fathahnya nampak. Kebalikan dari sikol dari berat, yakni khifah ringan ya. Akroma ar-rajulu muhamian. Muhamian kita irobnya sebagaimana irob Zainab dan Zaidan dan Dawuda. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu li'annahu ismun mufradun. Berikutnya untuk jamak taksir, yang bentuknya jamak taksir juga sama. Ketika menjadi maf'ul bih maka dia dinasab dengan tandanya fathah. Nah, ini junuda, junuda. Nah, ini kan bentuk jamak dari jundun, pasukan ya. Tulab, tulab ini bentuk jamak dari talib ya. Tulab. Masajid bentuk jamak dari masjid. Nah, dia jamak taksir yang berada di atas wazan mafa'il, tidak ditanwin. Meskipun nakirah. Kenapa? Karena mamnu minas saraf. Mamnu minas saraf ya. Mamnu minas saraf itu kan isim-isim yang tidak ditanwin karena sebab adanya ilat. Ada hanya ada satu ilah dan ada yang dua ilat. Kalau masa jida ini berapa ilatnya? Satu atau dua? إلا واحدة. Tidak, satu. tidak. Satu ilat ya, satu ilat. Ya, ilatnya apa itu? صيغة منتهى الجموع. Ya Allah muntahal jumu ya. Nah, baik. Nah, ini irobnya sama maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbi al-fathah zahirah li'annahu jam'u taksir. Berikutnya yang nasab dengan alif. Nah, yang nasab dengan alif. Yaitu isim-isim apa? Isim-isim yang lima, al-asmal khamsah. Jangan dibilang musanna. Musanna ketika nasab, tanda nasabnya bukan alif. Gitu. Isim musanna itu tanda alif ketika rofa saja. Gitu ya. Tapi ketika nasab dia dengan ya. Nah, di sini yang dengan alif hanya al-asmal khamsah. Ketika rofanya dengan wawu. Seperti lafal za, aba, akho. Yang ketika rofanya kan zu, abu, aku, begitu. Nah, perhatikan di sini. Karena udah alif, alif itu tanda cabang kan? Kita lihat baik-baik. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi ala alifu. Boleh kita teruskan dengan ungkapan niabatan anil fathah sebagai ganti dari fathah. Li'annahu minal asma'i al khamsati. Karena dia termasuk isim-isim yang lima atau panca isim. Ya, kita masuk dengan fathah muqaddarah nih, fathah muqaddarah. Sebelumnya kan fathah zahirah. Ini fathah muqaddarah yang terjadi pada apa? Isim-isim maksur. Isim-isim maksur ya seperti Mauta, Laila, Musa ya, Suraya gitu. Kita Arabnya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbiyah al-fathah al-muqaddaratu lita'azzuri. Ini singkat Arabnya. Berikutnya yang kedua, kalau isimnya adalah isim yang diidofahkan kepada ya mutakalim ya. Tapi kan beda nanti, bukan lita'azzuri tapi lil munasabah gitu. Ya, nah untuk di harokatil munasabah. Seperti kaumku, muallimi, guruku, ami, pamanku, atau sodiki, temanku. Irobnya
Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wal muqaddaratu mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Berikut yang dimaksud dengan kasrah hanya satu tempat saja, yaitu jamak muannats salim. Berarti kita bisa simpulkan jamak muannats salim itu nggak pernah menerima fathah, nggak pernah. Ya, ketika jar dengan kasrah, ketika nasab dengan kasrah, ketika rafa dengan doma. Irob mana yang mengharuskan jamak muannats salim itu dengan fathah? Nggak ada. Ya, contohnya di sini ada lafal as-solihati, jannati, tolibatin. Nah, irobnya apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathati li'annahu jam'u muannatsin salimun. Barakallahu fiik. Berikutnya yang dinasab dengan ya. Nah, ini ada dua, yaitu isim musanna dan jamak muzakkar salim. Tapi ada bedanya. Kalau isim musanna itu ya maftuhu. قبل Iya, al-maftuhu ma qablaha wal maksur ma ba بعد عليه. ya. Rajulaini sebelum ya-nya fathah tuh. Muallimaini sebelumnya fathah. Talibaini, talibataini untuk yang muannas. Muannas musanna ya, talibataini. I'rabnya bagaimana? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya. Boleh nggak kita tambahkan lagi apa namanya ungkapannya dengan niabatan anil fathah? Boleh, bahkan itu lebih baik dan lebih bagus ya. Nah, yang jamak muzakkar salim bedanya apa dengan musanna? Sama-sama dengan ya persamaannya bedanya itu kalau jamak muannats salim itu مكسور maksur ma qablaha. Kemudian ومفتوح ما بعد الياء. ya maftuh ma ba'daha apa yang setelah ya. Seperti at-tawabina, al-mutatahhirin, al-muallimina, al-muhandisina. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi aliyah. Tuh ya niabatan anil fathah li'annahu jamu muzakarin salimun. Baik. Nah, kita masuk ke yang domir nih, domir. Domir mutakalim. Nah, ini domir yang mutasil ya teman-teman semua. Silakan boleh dibaca. Alamani aja. Alamani aliya'u begitu. Alamani alia aliya'u. Aliya'u domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Alamana na domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Yu'allimuna sama. Yu'allimuka allamaka al-kaf kaf ya dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Alamaki ki dhamir muttasil mabni ala al-kasri fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Alamakuma ya yu'allimukuma dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Alamakum kum dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ul bihi wal mim alamatu jam'i zukur. Yu'allimukunna kunna ya atau 'allamakunna kunna dhamirun muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wan nunnya adalah harfun yang menunjukkan atas jama'atin niswa jamaknya niswa jamaknya jamaknya perempuan. Allamahu hu atau yu'allimuhu hu dhamir muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Ha yang merujuk kepada hiya dhamir muttasil mabni 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Allamahuma huma dhamir muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Allamahum hum dhamir muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ul bihi wal mim alamatu jam'i ya atau alamatu jam'i zukur. Kemudian hunna ya hunna domir mutasil mabni ala domi fi mahalli nasbin maf'ul bi dan nun ya nun adalah tanda jama niswah. Hmm. Berikutnya kita akan masuk ke domir yang munfasilah domir iya. Nah domirnya itu adalah lafal iya walaysa minha illa kalimah iya dan tidak ada di antaranya kecuali melainkan adalah kata iya bi askaliha kafah dengan bentuknya ya kafah sempurna begitu ya. Nah ad-dhamir iya plus huruf yang menunjukkan atas mutakallim kah atau yang menunjukkan atas mukhatab ya khitabah ya yakni orang yang di orang yang mengajak orang yang diajak bicara namanya awil ghaib orang yang dibicarakan untuk yang menunjukkan atas mutakallim huruf apa huruf ya iya ya begitu. Ya, kalau apa namanya huruf yang menunjukkan atas mukhatab berarti iya iya kak. Goib iya, iya hum. Nah, untuk yang saya ini kan bisa iya ya, bisa iya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Iya ya, coba.
Baca iya ya lil mutakalimnya istimaluhunya nggak usah. Langsung iya ya baca irob di misal. Siapa yang mau? Ya, Alhamdulillah yang hadir 8 orang ya. Barakallahu fikum. Nah, Mumtaz. Siapa yang mau boleh ikhwan ataupun akhwat. Nah, fadal. Man yurid an yakrah? Karena Ustaz, Nah, boleh, nah, silakan. Iya ya, langsung iya apa, iya apa. ya. Iya, iya. Iya, domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, harfu tak takallumin mabniun ala al-fathi la mahalallaha minal i'rab. La mahalla Hah? lahu. La mahalalahu ya ini. Mm-mm. La mahalalahu minal i'rab. Terus. Teruskan. Iya, nah. Ya berarti alal fatih mabaniun alal fatih la mahalalahu. Berarti ya, Ala sukun ya, iya, nah. ya berarti menggantikan yang ini ya. Eh iyana, iya, domirun munfasilun mabaniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, harful mutakallim. Hah? Iya, nah. Iya, Harful harfu harfu mutakallimina al harful mutakallimina mutakallimi mutakallimina mabaniun ala sukuni. mutakallimina mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Teruskan. Sampai habis domir munfasil ini. Domir nasab munfasil ini. Iya kah? Kenapa ya bukan mahalalah ya Ustadz ya? Aku lagi mikir Hah? karena lah itu kembali ke Kan kembali kepada apa? oh dia Harfu. kembali ke Ke harfu. al-mutakalimina ini ya. Enggak. Kembali kepada harfu. Itu, Ala kembali kepada sukuni apa? la Harfu. mahalalahu berarti humnya itu kembali ke harfu ya Ustaz. Iya, Bu. Nah, Ke harfu. nah, betul. Mumtaz. Barakallahu fiik. Silakan dilanjutkan. Iya kah? Masih Ibu? Atau mau diganti yang lain? Oke, yang lain. Silakan. Luput. Hah? Beliaunya eh, lagi keluar set oven. Mungkin koneksi ya tadi Gangguan. kan. Iya, nam. Sedikit munqati ya, sedikit Baik, baik. terputus. Baik. Silakan. Ana Nah, silakan aku dilanjutkan. set Iya, nam. betul. Syukran Ustaz, ahsanallah ilaik bi khairi ihsani. Bismillah. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala. Iyyaka ya Ustaz. Nah, Iyyaka إياك للمخاطب إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ك حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إياك للمخاطبة إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ك كي عفوا كي حرف خطاب مبني على الكسر لا محل له من الإعراب إياكما للمثنى إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به المخاطب أي عفوا كما مباشرة أستاذ كما nah, أنا حرف للمثنى المخاطبين مبني على السكون في لا محل له من الإعراب إياكم للمخاطبين
إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. كم حرف للمخاطبين مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إياكن للمخاطبات. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. كنا حرف للمخاطبات مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إياه للغائب. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. هو حرف للغائب مبني على الضم لا محل له من الإعراب. إياها للغائبة. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ها حرف للغائبة مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إياهما للغائب المثنى. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. هما حرف للمثنى الغائب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إياهم عفوا إياهم للغائبين. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. هم حرف للغائبين مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إياهن للغائبات. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. هن حرف للغائبات مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يكفيني أستاذ. بارك الله فيك أستاذ. جزاك الله خيرا. Wafik, barakallah. Nah, Bas. Kita masuk ke yang ketiga yaitu isim isyarah. Karena isim isyarah ini juga bisa dia menjadi maf'ul bih teman-teman semua ya. Ini bagusnya buku ini luar biasa atau kitab syarah ini telah menampilkan contoh juga bahkan pengirapannya. Nah, bagaimana kita mengirap isim isyarah ketika menjadi maf'ul bih? Hadza hadza ra'aitu hadzal muallima. Ashkuru hadzal muallima. Al-muallima ini dari fathah dia menjadi badal. Namanya badal pengganti dari hadza. Yang menjadi maf'ul bihnya adalah hadza. Hadza di sini kita i'rab dia ismu isyaratin mabni ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian ada hadhihi ismu isyarah mabni ala kasri fi mahalli nasbin maf'ul bih. Nah, ya dia mabni ya. Isim isyarah itu ada yang mu'rab yaitu yang berbentuknya musanna, baik hada ini ya. Nah, ini dia yang untuk yang qorib nih, yang diqorib. Untuk yang dekat, ra'aitu hada ini berarti kita i'rabnya dia langsung aja maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi alya. Karena dia diilhaq atau diikut sertakan i'rabnya layaknya isim musanna. Nah, li'annahu mulhaqun bil musanna. Kita kembali lagi ke yang mabni ini haulai. Haulai ismu isyarah mabni alal kasri ya fi mahalli nasbin maf'ul bih. Haulai kan untuk yang jamak. Lil jam'il akil untuk jamak yang berakal ya, baik yang muzakkar atau muannas. Kemudian yang bait mufrad. Zalika ya, muzakkar nih. Ismu isyarah mabni ala sukun. Nah, ya. Nah, perhatikan kenapa mabni ala sukun? Ada yang tahu nggak? لأن ذا Ah, Za ya. Lamnya itu adalah harfun lil bu lil bu'adi. Ya, wal kafu adalah harfu ikhtab. Nah, ya. Nah, ini walam harfun dalun alal bu'di wal kaf harfun dalun alal khitab. Asalnya adalah za. Za inilah ismi isyarahnya ya untuk zalika. Masya Allah. Kemudian tilka ya, tilka. Tilka ti. Nah, ya, tilka ti sama mabni ala sukun. Nah, ya. Kemudian ulaika. Nah, ini ulaika ismu isyarah mabni ala kasri fi mahali nasbin. Ulainya kaknya adalah huruf yang menunjukkan atas khitab. Asal adalah ulai gitu. Nah, kita diingatkan kembali nih. Kemudian ada zanika dan tanika. Ini yang berbentuk apa namanya musannanya nih. Ketika nasab tentunya ya zai jadinya zai karena dia apa namanya diilhaqkan ke musanna dengan ya. Zainika dan tainika.
Nah, ya, tainika untuk yang muannasnya, zainika untuk yang muzakarnya. Zainika tainika ismu isyarah maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbi aliyah li'anahu mulhaqun bil musanna. Wal kafnya adalah harfun dalun alal khitab. Misalnya kita masuk ke isim mausul. Ingat isim mausul ini dia butuh kepada silah. Silahnya jumlah nih, perhatikan. Alladzi syakartu alladzi yaqulul haqqa. Yaqulul haqqa ini adalah jumlah fi'liyah yang menjadi silatul mausulnya alladzi. Gitu. Ada aidnya domir diyaqulu kembali kepada alladzi. Nah, ya, alladzinya di sini menjadi maf'ul bi i'rabnya ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ul bi. Kemudian allati ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ul bi, sama allati untuk yang mufrad muannas. Nah, allazani dan allatani sama seperti isim isyarah yang musanna, baik yang qarib maupun yang baitnya. Ya, hazani hatani, hazaini hataini, atau zainika tainika. Itu kan untuk isim isyarah mu'rab, ya. Sama ini allazani allatani jadinya apa? Allazaini allataini. Ini juga mu'rab dia, isim mausul yang musanna. Allazaini musanna muzakkar. Ya, kalau allataini musanna muannas. Nah, nah, ini irabnya. Ismun mausulun maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbi aliyah li'annahu mulhaqun bil musanna. Berikutnya ada alazina. Nah, ini jamak yang muzakkar. Syakartu alazina ismun mausulun mabni alal fathi fi mahalli nasbin alal fathi, ya, alazina tuh. Pada mahal nasab sebagai maf'ul bih. Allai dan allati untuk jamak yang muannas. Ismun mausulun mabni alal sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Kemudian ada isim-isim mausul yang seperti ini, man. Ya, berarti kan maknanya umum untuk yang berakal. Kalau ma untuk yang tidak berakal. Gitu. Ya, syakartu man yadhkuru rabbahu. Mannya sebagai apa? Ismul mausulun mabni ala sukun karena kan nunnya itu sukun. Ya, nah. Fi mahali nasbin maf'ul bi. Kemudian yang ma bermakna alladzi li ghairil aqid untuk yang tidak berakal. Ra'aitu ma kuntu uriduhu. Ya. Ma-nya ismul mausul mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ul bi. Barakallahu fiik. Aduh, jadi saya terus. Nah, ini bagus. Ada pembahasan ini teman-teman ini. Masya Allah. Pembahasan apa ini teman-teman? Pembahasan istighol. Ah, sangat jarang sekali dijumpai di kitab-kitab syarah Jurumiyah. Saya hampir telah membaca 6 sampai 7 bahkan 8 syarah Jurumiyah. Ya. Ah, tidak dijumpai pembahasan istighol. Nah, di sini ada pembahasan istighol. Beliau sedikit singgung, ya. Nah, beliau berikan judul subjudulnya di sini, atau beliau berikan subjudulnya di sini ma yunsabu ala annahu maf'ulun bihi li fi'lin mahzufin. Ada yang dinasab sebagai maf'ul bih tapi fiilnya atau amilnya itu mahzuf. Mahzuf arti dihapus, nggak ada. Yaitu uslub istighal. Maf'ul bih. Nah, ini rumusnya, ini penting banget nih rumusnya. Syekh Ahmad Iskandar selalu memberikan rumus-rumus seperti ini. Baik di kitab ini, kitab Kaifatul Skinan Nahwu, atau dalam durus balaghahnya itu Kaifatul Skinan Balaghah. Al-maf'ul bih li fi'lin mahzuf, kemudian ada fi'il, kemudian ada dhamir. Nah, ya. Ini contohnya. Mahmudan ra'aituhu. Nah, kita lihat ya tafsilnya, ini tafsir rinciannya. Mahmudan maf'ulun bihi li fi'lin mahzufin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu li anna al-fi'la, karena fi'ilnya adalah ra'aituhu. Jadi kita bisa melihat amil dari mahmudan yang dihapus itu, ya, adalah ra'aitu. Kita lihat ini dalalahnya nih. Dalalahnya itu kita bisa melihat fi'il yang ada pada setelahnya. Karena dia nanti diikat dengan domir, domirnya kembali kepada Mahmud. Gitu. Domirnya kembali. Coba kalau didahulukan, ya, kemudian terikat kepada domir. Lah, domirnya kembali kemana? Karena domir itu reverse-nya selalu ke belakang. Nah, ya, reverse-nya ke belakang. Lagi. Barakallahu fiik. Nah, kita lihat nih. Ra'aituhu istaghola. Nah, ini keterangannya istaghola. Ya, pakai warna hijau. Karena udah biru di sini. Ra'aitu istaghola. Istaghola artinya apa? Sibuk darinya Sibuk. dengan menasabkan domir. Ya, dan domir tersebut allazi huwa fi mahalli nasbin maf'ul bi.
yang dia itu berada pada makna nasab sebagai maf'ul bih itu yang di sini. Jadi kalau kita ingin melihat amil dari Mahmud yang dibuang, lihat ya fiil yang ada setelahnya itu. Baik. Nah, jadi takdirannya seperti ini takdirnya nih. Ra'aitu Mahmudan, ra'aituhu. Saya melihat Mahmud, aku melihatnya. Gitu. Ya. Nah, uslub yang kedua adalah ikhtisas. Ini sama, maf'ul bi. Juga, tapi fi'il mahzuf. Tapi bedanya dengan istighfar apa? Kita lihat baik-baik teman-teman ya. Ini rumusnya. Nah, domir plus isim yang dinasob. Domir plus isim yang dinasob. Nah, domir yang rofa munfasil tuh. Nahnu. Kemudian tiba-tiba ada isim yang fathah tuh. Al-araba. Nah, kita lihat. Ada jumlah berikutnya. Nukrimu ad-daifa. Nah, rinciannya domir rofa yang munfasil di sini nahnu. Nah, domir munfasil mabni ala domi fi mahali rafin kan di awal jadi mubtada. Al aroba tiba-tiba ujuk-ujuk fathah nih. Ya, nasab. Nah, dia maf'ul bih li fi'lin mahzufin wujuban fi'ilnya dihapus secara wajib. Takdirnya adalah akhussu ya, ikhtisas. Akhussu saya mengkhususkan tuh. Namanya akhussu nahnu akhussu al araba wa alamatun nasbil fathah ya. Nukrimu ad-daifa ini adalah jumlah fi'liyah pada mahal rofa sebagai khobar bagi mubtada nahnu. Nah, ya inilah uslub ikhtisas. Jadi maknanya ini adalah ikramud daif khosun bil Arab. Jadi pemuliaan tamu itu khusus orang Arab ya, khusus tamu-tamu yang orang Arab. Nah, ya. Ya, barakallahu fiik. Ya kalau dalam biasanya tuh kalau pengajian-pengajian di kita nih MC-MC-nya tuh selalu bilang khususon ya khususon tuan rumah begitu. Nah kalau di kita nggak usah ada kata khususon ya. Lafal tuan rumahnya itu menjadi apa? Maksus begitu. Ya. Nah atau maf'ul bih li fi'lin mahzuf wujuban. Amma law qulta adapun kalau antum katakan nahnu al-arabu, nah ini beda ya al-arabu nggak fathah jadi domah. Nah al-arabu menjadi apa? Khobar ya nahnu lah. Ya kami orang-orang Arab begitu, kami orang Arab gitu ya. Ya tahawwalu al-uslubu, uslub itu berubah minal ikhtisas ilal ikhbar. Dari uslub ikhtisas kembali kepada uslub khobar, Khobar. kepada khobar. Paham ya. Luar biasa. Yang ketiga ada uslub tahzir. Nah, uslub tahzir. Nanti tiga uslub di sini diikutkan beliau ya dalam pembahasan maf'ul bih. Yang pertama uslub istighlal. Yang kedua adalah uslub ikhtisas. Yang ketiga adalah uslub tahzir. Insyaallah. Uslub tahzir. Uslub tahzir itu apa uslub tahzir itu? Nah, huwa tanbihul mukhatab. Memberikan suatu peringatan kepada lawan bicara. Ila amrin kepada satu perkara yang madmumin yang tercela. Au makruhin atau yang dibenci. Liyatajannabah. Agar si mukhatab menjauhi perkara tadi. Ya, ini contoh seperti ini. Ya, sabda Nabi Muhammad SAW. Iyyakumul hasad. Jauhilah oleh kalian hasad. Itu maknanya. Nah, karena dijelaskan berikutnya. Fa'inal hasada ya'kulu al hasanat. Karena sesungguhnya hasad itu adalah perbuatan dosa yang mampu memakan kebaikan. Luar biasa. Kama ta'kulu an-naru al-hatab. Sebagaimana api memakan kayu. Iyyakum. Nah, ini pengirapannya nih. Monggo, silakan dibaca biar teman-teman yang bacanya bisa ingat. Ini Ustaz, Boleh, nah, silakan. iyakum, iyakum, iya, domirun, munfasilun, mabniyun ala sukun, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu uhadziru wal kafu harfun dalun alal khitabi mabniyun ala dhammi la mahalla lahu minal i'rab wal mimu alamatu jam'i dzukuri wal hasadu Al-hasada. al wawu Al-hasada kan wal maf'ul bihi. hasada na'am Ustaz. Al wawu harfu atfin
Hmm. Al-hasada maf'ulun bihi mansubun li fi'lin mahdhufin takdiruhu ubghidhu. Barakallah. Terus. Ya, jadi takdir fiil atau amil yang dihapus secara wajib itu adalah uhadziru, saya peringatkan. Gitu. Saya peringatkan hadar, suruh waspada. Nah, berikutnya contoh al-barda wal mata'. Al-barda maf'ulun bih mansub ala tahzir li fi'lil mahzuf wujuban taqdiruhu ihdar. Waspadalah al-barda wal mata', dingin dan juga apa? Hujan. Iyyaka al-kadziba. Nah, ini juga sama. Iyyaka al-kadziba. Iyyaka iyanya dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Maf'ul bih mansubun wa ala tahzir dan fi'ilnya adalah mahzuf dihapus wujuban takdirnya adalah uhadzir. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujub takdirnya adalah ana. Kan uhadziru diawali hamzah huruf mudharah hamzah berarti kan merujuk kepada dhamir mutakalim ana. Nah, kafnya adalah harf khitab mabni al fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Nah, kan di sini iyakanya ada dua. Iyaka yang kedua taukid lafzi, ya. Masih ingat ya materi taukid lafzi. Baru al-kazibanya adalah maf'ul bih. Nah, ya, dari amil fiil yang dihapus takdir adalah ihdzar atau ijtanib, jauhilah kedustaan. Jauhilah dusta. Jauhilah dusta. Barakallahu fiik. Ada lagi yang keempat, uslub ighra, ya, uslubul ighra. Uslubul ighra. Nah, ighra itu adalah hathul mukhattab, dorongan atau mendorong, memotivasi mukhattab lawan bicara atas perkara yang mahmud terpuji alahu agar supaya si mukhatab melakukan perkara tersebut, ya. Nah, contoh al-ijtihad wa tafawuqa fa innahu masabilun najah, ya. Al-ijtihad maf'ulun bihi mansubun li fi'lin mahzufin wujuban taqdiruhu ilzam. Jadi takdirnya adalah ilzam. Kalau uslub tahzir takdirnya ihdar atau uhadziru, ya. Lakukanlah, bergegaslah untuk apa bersungguh-sungguh. Nah, ya. Contoh, ayyuhat talib, ya, at-tafawwuqa fa innahu sabilun najah. Tafawwuqa maf'ul bihi li fi'lin mahzufin taqdiruhu ilzam mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Barakallahu fiik. Ini adalah mulakhas maf'ul bihi. Baik, insyaallah kita bertemu atau bersua kembali di hari Jumat malam, ya, malam malam Sabtu bagi jatuhnya. Kita akan bahas, mungkin kita akan baca dan terjemahkan ini nazam singkitnya maf'ul bihi. Kemudian setelah maf'ul bi kita akan membahas maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi lumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Fiikum barakallahu.